masjidnya Abu Dzar Al-Ghifari, orang kaya yang kemudian dilepaskan kekayaannya jadi sahabatnya Nabi untuk dakwah. Rumahnya di situ dulu, Masjid Abu Dzar Al-Ghifari. Bapak itu sudah oke? Udah? Oke. Minta di depan memang. Oh iya udah. Udah enggak apa-apa. Saya naikkan dulu. Oh, Di situ kan nggak tak tersingkir yang lain. Aisyah. Assalamualaikum. Asik. Apa asik? Asik. Lengkap di sini, Pak. Lah Mas kalau. Ada yang ada. Satu tadi. Masih kurang sebentar. Oh, Ji. Tadi baru wudhu. Oh, udah wudhu satu. Siapa, Pak? Semua sama? Di Sasono. Mas sana sudah? Tadi baru wudhu. Oh, wudhu. Oh, Mas Saso. Iya, biar dijemput Satu. sama Iya. dia. Pokoknya ada lengkap. Bisa kayak wudhu mau terus. Oke, betul nama sedap. Gitu. Wudhu. Ya, balurang apa? Oke, makanya ini. Bang, golek apa, Mbah? Mesti golek bakong kan, dong, karep kae. Ya, Be. Betul juga. Bukan Bapak Oh. Bapak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalamnya membersihkan diri. Karena masjid ini tidak ada masjid yang pertama-tama menaruh batu untuk membangun masjid adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Karena awalnya Rasulullah sampai di sini masjid ini masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana sholat di masjid yang dikenal dengan Tuan Aisyah dengan bapak semalam. Di situ tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sana dipoto nama ulah dulu, Pang, Nak. Bon dia di.
Lurus Pak. Nah, mohon masuk masjid. Oh, go mawon. Go apa? Nah. Oh, go mawon. Nah, pada pakai sesalan. Ada auto. Hah? Auto boleh. Ya, aman-aman mon. Santai aman. Jalan bisa bisa. Kosong. Kosong ya? Kosong. Aduh. Kurang lagi. Nah. Kiri kanan. Lagi mohon, keadaan. Lagi gimana? Ano, saya lungguh, betul apa? Kan, lungguh kursi? Hah? Mohon. Ah, lagi. Biraz da kalsın hele bunlar. Biraz da kalsın hele bunlar. Diğer haftada da lafları olsun.
Mbak. Oh, Mbak. Mbak bayar kasih. Halal, Mbak. Halal, Mbak. Nah, Niki Mbak nanti. yes. Halal. Halal. Coba syaratnya harus digigit Pak. Oh, kalau diminum nggak bisa masuk. Nah, Ayo Pak Haji, silakan coba dulu. ayo. Pak Haji dilihat-lihat. Oke, biar dia langsung. Pak Lurah, dari sana mubeng seret terus full san. Ini agak Ajwa. sudah kering. Ustaz. Kan kalau memang tipenya ajwa kan kering gitu Kering. ya. Enggak yang Anton sing yang sana ini lebih lembek ya. Ada yang Enggak ambar sekali dari ambar nih. Monggo, Pak. Monggo. Hai Mas. Halo Pak Haji. Sorry ya. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Kayak Rosi berapa bulan sekali berangkat? Seminggu 1 bulan 3 kali. 1 bulan. Oke. Tahu saya kayak Sarosi lihat di YouTube. Saya orang Kendal, Pak. Oh ya Allah, nggih. Saya yang di YouTube itu Anas saya. Kendal di jeneng nggih? Nanti kalau pulang nanti saya mau Oke, mampir aja. mau buka ya. Siap. Kayak Sarosi ya. Siap. Cabang Boleri gitu kan. Siap. Loh yang kagungan itu Sinten? Kendal, Bu Lili, Ini Kendalnya pun di ah nanti ya. Urin paling perumahan. Itu kan suami sambungan. Suaminya wafat terus dapat karyawannya. Tapi sekarang usaha umrohan ini. Haji juga Pak ya. Haji umroh juga. lagi. Iya, udah lama kok. Udah lama. Iya, berangkat udah lama. Kalau catetin aja Bu kalau minat. Monggo. Ya. Monggo ini pada Kendal. Berapa ini Pak? Apa? Ini 20 real Pak. Oke. Makan aja Pak, makan. Ini 20 ini 2 kilo. Ah, ini loh. Apa isi? Apa kok? Antri kapan Pak? Pak, antri kapan? Pak bisa Pak. Setelah makan sudah. Udah perut doh. tapi masih di situ tempat Apa? Dalam masih. Besok repotnya Besok masih. jam 2. Akad jam 2. Oh, akad Pak. Akad jam 2. Bagus kan? Berarti sekarang keluar HP mu itu apa jenengan? nomor pulau Apa jenengan? 053 057 118 14 Jenggat, modal 6.
Rombo real. Udah jenengan minta ini po satu po. Bilang sama Pak Eko orang Pak itu. Lah Mas Eko di Mas Eko? Nah, aku beli karo Mas Eko. Lah itu toh biru itu. Nah, sampaikan ke Eko satu. Ayo, Kota Nas ya. Udah nanti mau. Oh ya. Coklat ya. Mas Eko. Ya wes sih. Mas, sehat. Mas, alhamdulillah. الله يديمك. والله سويت عمره يا ابن عمي. Mantan. Hah? Mantan anyar, Rok. Mantan anyar, Rok. Kok ngenes menang. Mantan anyar, Rok. Ini mantan anyar nih. Anyare ngono lho nek ana kamu. Baik, mantan anyar wis kae. Kawake kaya apa? Nggih, ha. Kawak anyar wis gede. Saya karo Pak Ustaz Raya bikin kapal dijak. Amin amin. Wingi tak rayu-rayu ora kena-kena Pak kok. Mungkin muka-muka ini bagi kemutan kamu. Ini kan kemutan. Assalamualaikum. Gus, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salam kepada syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Hamzah. Wa syuhada Uhud. Warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرتنا من المصطفى صلى الله عليه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Salam ziarah Ustaz. تفضل استاذ. Salam doa ziarah kubur Bapak Ibu ya. Kita kesini berziarah kubur. Salam dan doa supaya mereka mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah berjuang bagi agama kita. Salam dan doa kita, salam berziarah kubur sebagaimana yang contohkan oleh Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah ke sini berziarah ini, maka mereka ini memberikan salam kepada mereka dan mendoakan mereka. Salam dan doa berziarah kubur adalah kita mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lalahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Amin. Itulah salam dan doanya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika berziarah kubur. Dan yang perlu kita ingat bahwasanya kita berziarah kubur tujuan utamanya untuk mengingatkan kita pada hari akhirat, Bapak Ibu.
mengingatkan kita pada kematian. Suatu hari nanti kita pasti akan seperti mereka ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab amalnya, dipertanggungjawabkan seluruh amalan yang pernah ia perbuat di dunia ini. Apa yang kita perbuat, contohlah para sahabat ini beriman pada amal saleh, menjunjung tinggi syariat agama Muhammad alaihi salatu wassalam, agama Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Semoga amal ibadahnya terima oleh Allah Subhanahu wa taala, pula umrohnya, dan bisa kembali ke kediaman masing-masing di Indonesia dalam keadaan aman, sehat walafiat. Belajar mana Ustaz? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bersama-sama syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على محمد. Umat Islam hanya 1.000 pasukan, sedangkan orang kufar Quraisy ada 3.000 pasukan datang dari Mekah. Beda sekali dengan di Sab'a Masajid ini, karena sekumpulan orang kufar Quraisy ini dinamakan Sab'a Masajid, artinya banyak kumpulan, ya, di mana banyak kumpulan ini lebih 15.000 pasukan kaum muslimin, kaum kufar Quraisy, sedangkan kaum Islam, kaum muslimin hanya ada 3.000 pasukan dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga masjid yang lima sekarang sudah dibongkar, sudah dibangun dengan masjid dengan megah dan mewah ini di depan kelihatan. Dan di sebelah kiri ini ada masjid kecil, ya, bangunan kecil ini yang dinamakan Masjid Abu Bakar. Kelihatan tubuhnya, ya, kecil dikit. Nah itu ada satu, yang ini lagi yang masih ada dua di sebelah kiri. Ini Masjid Diran, lalu Masjid Abu Bakar, dan juga yang limanya sudah dibongkar, ya, masjidnya. Sekarang sudah dibangun masjid dari kerajaan Arab Saudi, di mana sejarah-sejarah ini merupakan tragedi peperangan Sab'a Masajid, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat dan juga kaum muslimin bermusyawarahlah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'fu anhum wasawirhum fakulil amri minkum. Bermusyawarah, berikan ampun Muhammad, di mana yang perlu dipermasalahkan dipersilakan dan bermusyawarahkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di tempat musyawarah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan itu
بطلنا فكرتك ابو Yang حيدر pertama dinamakan Masjid Abu Bakar karena di situ tempat Abu Bakar dakwah dan juga sekaligus tukar pendapat. Masjid Utsman dan juga ada Masjid Salman Al Farisi. Nampak jelas ini yang Masjid Tiran di sebelah kanan. Seperti rumah di atas ini di Masjid Tirannya. Tempat Rasulullah bermunajat kepada Allah selama 3 hari 3 malam, memohon kepada Allah semoga kemenangan memihak kepada kaum muslimin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada Masjid Al Farisi berasal dari Iran. Salman Al Farisi ini berasal dari Iran, datang dari Iran ingin mengetahui apa agama, apa kalimat tauhid yang dibawa oleh Muhammad. Maka Salman Al Farisi ini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari bersama-sama labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mulai dari depan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amma ba'du. Ibu dan bapak, Duyufur Rahman, tetamu Allah yang dirahmati, dimuliakan, yang semoga Allah meningkatkan dan meninggikan derajat kebaikan kita bersama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sekali lagi saya aturkan, tidak semua yang hadir ini mengalahkan orang-orang yang di tanah air. Bahkan tidak sedikit orang yang lebih kaya dari kita. Tidak sedikit orang yang lebih khusyuk sholatnya daripada kita. Lebih kuat fisik dan tenaganya dari kita. Tetapi kenapa Allah anugerahkan kita sampai di Madinah Al-Munawwarah ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Allah memilihnya sebagai tamu yang dimuliakan. Oleh karena itu, dengan segala kemampuan terbatas kita, sholat kadang tidak bisa khusyuk, zikir kadang hanya pesanan-pesanan tertentu saja, dan untuk dirian. Kadang doa kita itu untuk sendirian. Kenapa sendirian? Karena saking banyaknya daftar permintaan. Gila apa benar? Wah, mantap. Daftar permintaan itu wakeh banget. 1 sampai 37. Sing telu tonggone Sanakatan Family dan CS-nya. Sing 37 itu studi kabeh. Salahkah? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahi bagi hambanya yang murah berdoa untuk orang lain. Ya Allah, semoga tetanggaku bisa Engkau anugerahkan rezeki sebagaimana aku dan diberangkatkan dan berangkat ke Makkah dan Madinah. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, semoga sanak kadang familiku yang terdekat, teman kantorku, siapapun kita doakan. Maka ketika kita berdoa seperti itu, langsung malaikat mendengar. Ya Allah, ya Rabb, dia itu mendoakan untuk orang lain, sendiri tidak berdoa untuk dirinya. Maka ya Rabb, dengan segala kerendahan hati, kabulkan doanya ya Rabb, sebagaimana doa yang dimintakan dari sanak kadang famili dan tangganya, lebih dari yang dimintakan. Artinya tidak akan hilang ketika kita berdoa untuk orang lain. Justru malaikat yang menghantarkan permohonan itu kepada Allah, sehingga
kita disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Hari ini kita berada dekat dengan Rasulullah, di mana Rasulullah disebutkan maksum, tidak memiliki dosa. Kita tumpuk undung. Tumpuk undung nawa. Wah, tumpuk undung. Saya urung rampung dosa meneh. Urung rampung dosa meneh. Nyelengi kok nyelengi? Aku ora ngomong lho. Oleh karena itu, manusia tidak ada yang tidak punya dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafurur Rahim. Disitulah Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau menuju ampunan Allah. Nak cara pondok riyen niku lan padha cekat-ceket to sliramu ngapa-ngapura nang ngarsane Gusti Kang akar yo jagat. Cekat-ceket iku yo cekat-ceket. Akhirnya sesegera mungkin bersegeralah engkau menuju ampunan Allah. Why? Kenapa? Aku kan bisa sehat, bisa kuat. Soalnya nawe sanu. Wah, rumangsane uripe ngerti kapan wafatnya. Semuanya kan wafat, saya juga mati, ibu dan bapak juga wafat. Gini apa betul? Tapi karo kapan? Saya belakangan menjenengan rumiyin sapa ngerti. Jenengan rumiyin kalau karyo, wassalam. Karo apa dhewe kapan ditimbalin Gusti Allah? Mumpung padang rembulane jembar kalangane, Allah anugerahkan masih kepada kita. Semoga hidup yang tidak tahu kapan diperintah kembali ini ada nilai, tidak hanya kemampuan kita, sandang pangan papan, pendidikan dan kesehatan kemajuan, tetapi semoga sisa usia ini ada prestasinya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menghantarkan kita nyalangi suwi banget, dibuka pas sanggup kanggo umroh. Alhamdulillah. Tapi ono nyalangi terus gak dibuka-buka. Sebab apa? Wes haji wis cukup. Ragate maksudnya nggih, umroh wis cukup. Angger buka apa meneh roh Mekah Madinah anu kabare Masya Allah. Mungkat mangkat ora mungkat mangkat. Waduh, dibuka ini. Dihitung kabeh duwite. Cukup. Tapi gak iso mangkat. Ya wedi karena apa? Eropa sudah kesana kemari. Belanja yang Singapura. Kemudian nang Singapura. Boleh kangkung, boleh cacah kangkung nang Malaysia. Wah, pikniknya pun muter, tapi agak kurang Mekah niku wedi banget. Aku nak balas dendam piye lho, ngoten niku. Rumah sana Mekah gur balas dendam ta. Maka adalah mir'atul mukminin, kaca brenggolone orang beriman. Jangan berprasangka, aku tipu kok saka kondo umpamane lho Bu. Yo. Ibu saya tipu ya? Boten itu. Justru disitulah Allah menghapuskan, membersihkan dosa-dosa yang kepleset itu. Kalau nak pengen terhapus dosanya ya monggo. Aja kepleset ya. Itu sesuatu yang disyukuri. Bukan balas dendam. Maka disebutkan maka itu adalah mir'atul mukminin, kaca berenggalanya beriman. Di situ kita ketok dewi, awake dewi. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang bisa memahami dirinya, yo hebatnya, yo pintere,